Perkenalkan, nama saya Devi Naftalia Saragi. Saya dari Universitas Simalungun, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan membahas tentang pemberontakan Andi Ajis, pelajaran kelas 3 SMA. Dalam pembahasan yang saya bawakan ini, yang berjudul tentang pemberontakan Andi Ajis, ada 4 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama yaitu latar belakang adanya pemberontakan Andi Ajis. Yang kedua, dampak adanya pemberontakan Andi Ajis. Yang ketiga, upaya penumpasan pemberontakan Andi Ajis. Yang keempat, hikmah dibalik adanya pemberontakan Andi Ajis. Yang pertama, latar belakang pemberontakan Andi Ajis. Pemberontakan ini di bawah naungan Andi Ajis terjadi di Makassar, diawali dengan adanya konflik di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan ini berlangsung di Makassar terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak NIT supaya segera menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu, di sisi lain terjadi konflik dari kelompok yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan ini menyebabkan terjadinya kegaduhan dan ketegangan di masyarakat. Untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat, maka pada tanggal 5 April 1950, pemerintah mengutus pasukan TNI sebanyak 1 batalion dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Namun kedatangan TNI ke daerah tersebut mengancam kedudukan kelompok masyarakat pro-federal. Selanjutnya, pada kelompok masyarakat pro-federal ini bergabung untuk membentuk sebuah pasukan yang bernama Pasukan Bebas di bawah komando Kapten Andi Ajis. Ia menganggap bahwa masalah keamanan di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawabnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pemberontakan Andi Ajis ada 3. Yang pertama, menuntut bahwa keamanan di negara Indonesia Timur hanya merupakan tanggung jawab pasukan KNIL saja. Yang kedua, menentang campur tangan APRIS buat kepanjangannya Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat terhadap konflik di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur. Pembahasan yang kedua yaitu dampak pemberontakan Andi Ajis. Ada beberapa dampak pemberontakan Andi Ajis yang berpengaruh bagi Indonesia. Beberapa di antaranya adalah 1. Penyerangan ke markas Tentara Nasional Indonesia atau disingkat sebagai TNI. Dampak pemberontakan Andi Ajis yang pertama adalah penyerangan ke markas Tentara Nasional Indonesia yang ada di Makassar oleh Andi Ajis yang akhirnya berhasil dikuasai. Selain itu, Letkol Moko Ginta juga ditawan oleh pasukan Andi Ajis yang akhirnya membuat Insinyur P. D. Diapri, seorang Perdana Menteri NIT, mengundurkan diri karena tidak setuju dengan pemberontakan Andi Ajis yang kemudian digantikan oleh Insinyur Putu Henayang pro-RI. Yang kedua, bergabungnya NIT dengan NKRI. Penggabungan NIT dengan NKRI di tanggal 21 April 1950, Sukawati sebagai wali negara NIT memberikan pengumuman jika NIT mau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang ketiga, terbentuknya pasukan bebas. Kedatangan TNI ke daerah tersebut dinilai masyarakat sebagai sebuah ancaman untuk kelompok masyarakat pro-federal. Dengan ini, kelompok federal kemudian bergabung dan membentuk pasukan keamanan yang berada di bawah pimpinan Andi Ajis. Andi Ajis juga beranggapan jika masalah keamanan yang terjadi di Sulawesi Selatan tersebut merupakan tanggung jawabnya. Dampak yang keempat yaitu penyerangan ke markas Panglima Teritorium. Andi Ajis termakan dengan hasutan dari Somokil yang ingin negara Indonesia Timur tetap dipertahankan. Andi Ajis kemudian mengarahkan anak buahnya untuk menyerang markas Panglima Teritorium, di mana ia bersama dengan anak buahnya melucuti senjata TNI yang sedang
menjaga daerah tersebut. Tidak hanya itu, Andi Aziz juga berusaha untuk menghalang pendaratan pasukan TNI ke masyarakat. Sebab beranggapan jika tanggung jawab Makassar harus ada di tangan bekas tentara KNIL. Pembahasan yang ketiga yaitu upaya penumpasan pemberontakan Andi Aziz. Untuk menanggulangi pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz, pada tanggal 8 April 1950, pemerintah memberikan perintah kepada Andi Aziz bahwa setiap 4 kali 24 jam ia harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah ia lakukan. Untuk pasukan yang terlibat dalam pemberontakan tersebut diperintahkan untuk menyerahkan diri dan melepaskan semua tawanan. Pada waktu yang sama, dikirim pasukan yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan. Nah, penanggulangan yang kedua yaitu Andi Aziz diperintahkan untuk menarik semua pasukannya dan menyerahkan semua senjata serta membebaskan tawanan. Nyatanya semua ultimatum di atas tidak dipenuhi oleh Andi Aziz. Untuk itu, pemerintah Indonesia pun mengirim pasukan TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pertempuran pun terjadi pada tanggal 26 April 1950. Dalam waktu yang singkat, pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Andi Aziz pun ditangkap dan diadili di Yogyakarta. Nah, setelah diusut, pemberontakan ini didalangi oleh Soumogil, yakni dalang pemberontakan RMS. Nah, pembahasan yang keempat yaitu hikmah di balik pemberontakan Andi Aziz. Kapten Andi Aziz adalah seorang pemberontak yang tak pernah melukai dan membunuh orang untuk kepentingan pribadi. Ia hanya korban propaganda Belanda yang tertutup matanya terhadap dunia politik. Sebenarnya ia adalah seorang militer sejati yang berusaha melindungi integritas kesatuan negara Republik Indonesia. Di dalam kesehariannya, masyarakat suku Bugis yang bermukim di Tanjung Priuk, Jakarta, mereka cukup memandang dan menghargai Kapten Andi Aziz. Ia dianggap sebagai salah satu tetua yang sering diminta untuk menasihati mereka agar tetap hidup rukun dan sejahtera. Selain itu, ia dikenal sebagai seorang yang bermurah hati dan suka menolong. Selain itu, ia berpesan kepada anak angkatnya bahwa siapapun boleh dibawa ke rumahnya kecuali 3 jenis manusia. Yang pertama itu pemabuk, penjudi, yang ketiga pemain wanita. Meski ia seorang pemberontak, ia bisa dijadikan sebagai pembelajaran bahwa hidup di dunia ini jangan terlampau percaya apa yang dikatakan orang lain. Tapi percayalah kepada hati nurani, jangan terlampau percaya kepada orang lain sebab orang lain belum tentu mengajak kita ke jalan yang benar, tetapi malah menjerumus kita ke jalan yang salah. Sehingga sebaiknya dan teliti dan memberikan kepercayaan kepada orang lain. Nah, teman-teman, sampai di sini pembahasan singkat saya tentang pemberontakan Andi Aziz. Jika teman-teman ingin lebih tahu lebih lanjut, saya akan membuat sumber yang saya baca untuk teman-teman lebih pelajari lagi. Sekian dan terima kasih.